Musik Fiesta, all about music. Mengulas fenomena musik, penyanyi atau kiprah musisi masa kini. Semua tersaji dalam Musik Fiesta. Tiga dari Solopos Beyond Information. Musik Fiesta Sobat Solopos ya, hadir seperti biasa di hari Jumat ya. Selalu ada hal-hal baru yang hadir di Musik Fiesta, entah itu tamunya ya, entah itu tamunya memang hadir langsung ke studio ataukah tamunya dari luar kota yang kita harus menggunakan video streaming gitu ya. Tapi untuk malam hari ini saya kedatangan nggak yang jauh-jauh ya, seperti pekan lalu kita kedatangan dari orang Solo aja. Dan malam hari ini siapakah yang akan menjadi tamu untuk Musik Fiesta ya. Kita langsung aja sapa dan berkenalan dengan mereka, menamakan dirinya Antara. Selamat malam Antara. Selamat malam. Selamat malam. Hai. Antara Anyer dan Jakarta. Nah, dia pasti tahu, dia tahu tuh umurannya dia itu. Yang S3 itu ya. Oke. Kita kenalan dulu sama Solopos ya. Sama Antara ada berapa orang sih dan megang apa aja gitu? Halo, saya Ipo, megang gitar. Ipo di gitar, saya Bob, pegang bass. tunggu apa? Bob. Ya. Bob di bass. Oke. Sesuai dengan suaranya yang bass itu. Jadi pegang bass. Iya. Baby Romeo ya. Saya Rifki di gitar juga. Oke. Aku Rafid dari mana ya? Dari vokal ya. Oke. Rafid, Ipo, Bob sama tadi Rifki. Oke. Ini berempat. Kenapa gitarisnya harus dua? Nggak ada posisi drummer nih. Karena Rifki dulu murid saya. Kelihatan umurnya kan? Iya. Pasti kelihatan. Oke, berarti Antara ini 4 orang. Ini formasi awal memang 4 ataukah gimana? Mungkin bisa cerita awalnya. Jadi Antara itu awalnya mereka bertiga dulu udah temenan dari lama. Jadi mungkin waktu temenan dulu tuh mungkin Om Ipo bisa ceritain. Jadi bertiga aku terus Bob sama Rifki itu dulu pernah satu band. Oke. Tahun 2012. Si Rafid waktu itu masih nonton Dahsyat kali ya. Oh iya. Masih keplok-keplok gitu Iya. ya. Oh kira aku masih dalam janin ya. Terus lama vakum kan. Terus akhir tahun kemarin ketemu bertiga, pengen bikin project lagi, akhirnya nyari-nyari vokalis, kandidatnya Rafid ini. Langsung jalan. Itu lewat proses kayak audisi gitu atau enggak sih? Cuma karena temen bisa nyanyi? Iya, karena jadi Rifki pernah kenal ya, pernah tahu gitu. Terus kita lihat dulu ininya kepoin timbre vokalnya gitu, terus sama personalitinya, akhirnya cocok sih ini gitu. Akhirnya langsung nggak lama langsung ketemu bareng, bikin lagu bareng gitu, langsung cocok. Oke, itu kapan tuh peristiwa ketemuan kenalan sama Rafid? Itu adegannya Desember. Desember awal. Desember awal 2024. Jadi kalau dibilang Antara itu baru kebentuk di Desember. Desember. Padahal masih unyu-unyu banget ya. Masih. Aduh. Tapi kalau lihat dari casingnya enggak ya. Kayaknya orang pengalaman kayaknya. Oke. Berarti kalian tadi bertiga di luar Rafid ya, itu memang sebenarnya udah punya band bareng tiga atau cuma sekedar main aja gitu? Band bareng. Band bareng ya. Ya, band bareng, namanya Marionette dulu. Kenapa nggak lanjut pakai nama Marionette nambah Rafid itu? Karena beberapa personelnya emang udah nggak terlibat juga. Dulu Marionette itu berlima. Terus ini kita bikin baru lah gitu, bukan meneruskan yang lama, bukan, cuman emang bikin baru gitu. Oke, kalau pengalaman musik sendiri dari Ipo, Bob, sama Rifki ya, betul ya? Sendiri udah berapa tahun musik kalian main bareng dengan Marionette tadi? Kalau Marionette itu nggak lama sih, lama ya, itu setahun. Mungkin kalau masing-masing Om Ipo sebelumnya udah di band Utara namanya. Band Utara dari tahun berapa Mas? Tahun 2000. 2000, tahun 2000. Terus Om Bob juga udah basis jazz ya, udah dari lama juga. Gitu Om. Aset Surakarta. Aset Surakarta untuk jazz. Oke. Berarti
pengalaman banget sebenarnya di musik ya. Iya. Mungkin sudah pernah punya EP sebelumnya dengan band-band sebelumnya gitu, band masing-masing. Kalau aku pernah, saya pernah sama Utara. Oke. Utara pun masih sekarang juga masih aktif Dan, gitu, masih aktif. Kalau Utara album sih udah 4 lah ya, 4 album sih. Oke. Kayaknya saya juga pernah dengan Utara yang itu kan. Yang itu. Ya tua banget itu kan. Yang tua banget itu. Oke. yang masih digemari. Ya, Sangat lah bijak. paling bisa emang ya. Oke, Antara ya. Kalau boleh tahu udah sering belum sih promo di radio kayak gini atau Radio dengan ketiga. nama Ini Antara? radio ketiga Radio kami. ketiga ya. Iya. Semoga ya 1 dan 2 nggak nanyain ini ya gitu. Kalau pertanyaan saya suka jarang gitu ada nanya. Kenapa Oke. namanya Antara? Itu serius gitu. belum pernah ada yang Ada yang tanya kayaknya tanya. Pertanyaan penyiar radio dari zaman saya masih SMP. Masih efektif sampai sekarang ya. Kenapa yang dipilih itu sih? Apa? Ada filosofi apa dengan nama Antara? kan Anda kan yang ngasih. Sebenarnya itu nama itu dikasih sama temen. Jadi awalnya kita milih-milih nih nama tuh banyak banget lah nama-nama apa ya, akhirnya ada seorang temen yang ngasih nama Antara. Terus kayaknya juga relate sama kita. Jadi Antara ini kan personalnya lintas era ya. Kayak aku mewakili Gen X gitu. Yang kelahiran 80 tahun 80. Terus ada Bob itu kelahiran 93. 93. Dia Bob sama Rifki mewakili Gen Y. Kemudian Rafid mewakili Gen Z. Z, 2001. Gen Z. Nah, itu ada fragmen di antara personil gitu. Cuman kenapa Antara ya itu setiap apa nih sesuatu itu kan pasti ada jaraknya ya. Nah, itu yang kita pengen mengisi jarak di antara tiga 3 generasi. generasi gitu. Kalau misalnya dari background musik masing-masing itu genrenya sama nggak sih dari berempat ini? Karena lintas generasi kali aja. Nah, itu beda. Sangatlah Oke. beda ya. Kalau Ipo? Beda-beda. Aku lebih ke alternatif zaman-zaman dulu kayak Green Day, Nirvana gitu ya. Karena kan tahun-tahun segitu ya itu masih wajib ya itu ya. Ya Bob, Rifki itu beda lagi pasti. Mungkin apa Bob? Om Bob, apa tuh Om? Genrenya? Kalau yang di apa namanya ya? Iramu. Sehari-hari ya, sehari-hari. Jadi dia udah terinfluence sama Louis Armstrong gitu. Armstrong ya. When I fall in love. Untuk dilakukan sehari-hari sih jazz. Oke. Kebetulan di jazz. Cuman kalau saya lebih condong gini ya. Genre itu cuma sebagian kecil dari musik. Oke. Dia cuma kayak yang bikin juga bukan musisinya. Sebenarnya kan yang bikin kan apa namanya kritikus kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Saya lebih suka ngomongin itu musik sebagai musik aja, sebagai general. Oke, baiklah. Ricky? Ampun Bob. Kalau saya sendiri ya era-era 90-an sih. Yes, bangsa apa ya? Oasis, Blur, enggak? Ceylon Seven. Ya Atau mungkin Britpop atau pop? Enggak, populer biasa sih. Oke, baik. Kalau Rafid di era sekarang tuh apa Fit yang ada dalam dirimu gitu loh? Kalau aku di era sekarang itu lebih ke arah Utha Likumahua, kemudian Bruno Mars, Serius? yang disukain kan, Oke, yang oke. nikmat di telinga. Oke. Cuma emang dari kecil udah didengerin sama ayah saya itu kayak Bon Jovi, Mr. Big, Queen. Jadi apa namanya mungkin kecocokan kita di situ tuh, frekuensi kita. Sebenarnya ngajarnya nggak terlalu jauh buat Rafid ya. Karena itu musik yang saya sebut barusan juga di zamannya Ipo, Rifki sama Bob juga masih kenceng ya saat itu. Iya. Cuman karena Gen Z itu emang sekarang lebih lebih apa namanya ngulik gitu. Gen Z itu malah dia balik lagi ke era-era yang lama yang waktu kita kecil itu malah Nguliknya mereka mundur malah malah ya. mundur. Oh iya benar ya. Jadi menarik ya kalau dari rilis yang saya baca memang mewakili generasi X, Y dan Z gitu ya. Iya. Rentang usianya juga masing-masing personil juga variatif gitu ya dan cross era pop kolektif ya kalian nyebutnya ya. Ya, itu kami Nyebutnya sendiri ya. satu-satunya pionir. Pionir, udah kayak si J. Pionir itu segar.
Saya jadi penasaran aja sih. Jadi kayak nanti hasilnya seperti apa? Kan sudah punya berapa single? Kalau yang rilis satu yang rilis, cuman ada katalognya udah beberapa, ada 8. 8 katalog, iya. Oke. Nanti kita ngobrol single yang akan nanti mereka juga akan kalian akan perform juga di sini ya. Iya. Iya. Seperti apa? Jangan dengerin dulu Sobat Lopos, kita break dulu sebentar. Nanti kita bakal dengerin satu single yang udah dikeluarin sama Antara ya. Musik Fiesta masih akan kembali, jangan di mana, tetap di Radio Solopos. Radio Solopos, Beyond Information.
103 ada di Solopos Beyond Information Musik Fiesta, Sobat Solopos ya. Kita ketemu sama Antara, mereka band asal kota Solo. Oke, sorry. Latar belakang kota kalian tuh emang Solo Raya, ataukah mungkin ada yang dari luar kota? Sukoharjo luar kota nggak sih? Soalnya kayak harus itu deh, ada visanya deh. Ada visanya. Solo coret. Oke, sebenarnya Solo Raya ya. Kalau yang 3 Solo kota. Oke. Kalau basecamp di mana biasa kalian? Di Laweyan. Tempat siapa? Itu studio atau tempat saya? Studio ya. Oke. Latihan rutin kan ketemu Desember nih. Ketemu Desember, kemudian udah punya single, atau jangan-jangan sebelum ketemuan berempat, Ipo udah punya materi lagu ini gitu. Belum. Materi itu jadi kami saling menyesuaikan ya. Karena kan terutama di generasinya Rafid ya. Gen Z ini yang paling audiensnya paling banyak lah ya. Yang mau kita kejar ke situ gitu. Nah, makanya materi baru gitu. Dan lirik pun juga menyesuaikan dengan apa yang relate sama Gen Z gitu. Oke. Jadi bukan gimana ini satu lagu bisa mengakomodir kalian berempat gitu, tapi lebih ke memperhatikan Gen Z atau gimana? Terutama lirik ya. Kalau musik kita kompromi. Oke. Kalau musik. Jadi misalnya kayak backgroundku gitu, itu masuk ke situ, ke aransemen gitu. Cuman kalau lirik kan orang yang paling langsung ngedenger gitu apa maksud dari lagunya kan. Itu kita menyesuaikan untuk generasi sekarang. Judul single apa, Pak? Selasa depan. Selasa depan. Oke. Selasa depan. Kenapa Selasa depan? Kenapa itu? Itu yang nyeritain. Oke. Agak kuat mau cerita. Rifki diam-diam ternyata mengandung bumbu. Gimana Ki? Karena ya apa ya? Om Ipo aja deh. Tunggu, ini lagu siapa yang nulis? Kalau idenya dari Rifki. Ya, jadi Rifki pertama punya hooknya kan. Iya, jadi pertama ref itu Om Kunyit, Om Rifki ini tiba-tiba ngirim ref berserta lirik. Terus habis itu kita kumpul semua. Terus ya udah deh, jadi bareng-bareng kita buat jadi satu lagu. Jadi satu lagu. Tapi awalnya dari Om Rifki. Hooknya di situ. Hooknya kan dikit-dikit ingat senyummu, dikit-dikit ingat pelukmu. Itu hooknya di situ. Kalau lagunya sendiri nyeritain tentang apa? Itu tentang sepasang ya. Sepasang kekasih yang lagi kerja di pabrik. Cuman dia ketemunya di shift yang berbeda. Di seminggu tuh dia punya shift yang sama tuh di hari Selasa aja gitu. Liburnya bisa ketemunya. Enggak di hari kerja. Di hari kerja. Jadi ada kisahnya gitu ya. Jadi seminggu tuh dia nunggu kapan. Aku tadi belum di briefing ya ceritanya gini. Oke, kita coba ya dengerin ya, Sobat Solopos ya. Selasa depan. Tadi sebelum Sobat Solopos dengerin gitu ya, ada yang mau kalian garis bawahin nggak buat Sobat Solopos untuk notice nih di part ini nih? Coba misalnya, karena di bagian ini ada lagi nih. Coba ada nggak? Mungkin di refnya kah, atau di verse 2-nya kah, atau di interlude? Ini pas banget buat teman-teman yang cuma ketemu sama pasangan seminggu sekali. Terus rasanya ketemu di hari itu yang cuma sekali itu rasanya cuma sebentar. Kan kalau ketemu sama yang kita sukai kan rasanya cuma sebentar kan. Nah gitu. Jadi nunggu, abis itu jadi nunggu lagi seminggu tuh. Terasa lama banget. Terus pas ketemu kok kayak cuma sebentar gitu. Nah ini lagunya seperti itu. Yang paling di highlight ya itu yang di referennya dikit-dikit ingat senyummu. Oke, coba ya kita dengerin Sobat Solopos. Antara Selasa depan. Selasa berlalu, menunggu lagi hari itu selama seminggu. Pagi merindu, sore berganti, malam terasa lambat berlalu. Jarum jam berhenti, tak sabar ku nanti. Lelah juga selalu bersembunyi. Dikit-dikit ingat senyummu,
Dikit-dikit rindu pelukmu. Tak bisa ku lupa suara hujan turun, ingat tawa di dalam hatimu ku tersesat. Memendam rindu hal yang terberat. Di tempat itu kita memadu, waktu terasa cepat memburu. Jarum jam berhenti, tak sabarku nanti. Lelah juga selalu bersembunyi. Dikit-dikit ingat senyummu, dikit-dikit rindu pelukmu. Tak bisa ku lupa suara hujan turun, ingat tawa di dalam hatimu ku tersesat. Dikit-dikit ingat senyummu, dikit-dikit rindu pelukmu. Tak bisa ku lupa suara hujan turun, ingat tawa di dalam hatimu ku tersesat. Bisa ku lupa suara hujan turun, ingat tawa di dalam hatimu ku tersesat. Melupakanmu hal yang terberat. Hey, itu dia tadi Antara Selasa Depan. Ya, itu kayak ada dua vokal gitu ya. Siapa itu? Iya. Yang pertama siapa tadi? Yang pertama yang tua. Tua banget. Gitu, tadi manggil Om, nggak Iya. begitu. Karena kita udah kayak sahabat. Jadi Ipo itu ya tadi. Iya, Di iya. first one-nya Ipo ya. Betul. Oke. Emang bisa nyanyi Ipo? Ya itu Enggak, maksudnya di band-band sebelumnya emang sempat enggak, part nyanyi gitu. emang kan? baru sekali ini nyanyi. Oh, kayaknya hasrat terpendam ya kayaknya. Punya band baru nih, gue mau nyanyi gitu kali. Memang dari awal ketika lagu ini dibikin mau di tag gitu emang udah minta porsi buat Enggak. nyanyi enggak? Ataukah kesepakatan? Dadakan sebenarnya. Iya, dadakan. Kayaknya unik Lebih deh, dipaksa unik. mungkin ya. Yang pertama karena di awal kan cuma piano doang tuh. Yang lebih mendalam itu Om Ipo Ya. di sendu-sendunya. Kalau Rafid nggak bisa, dia langsung kenceng langsung. Itu masih dalam masa training ya Fit, ya? Iya betul. Penjiwaannya kurang ujiannya kalau syahdu gitu. Iya, terus aduh Oke. kurang. Belum pernah patah hati Fit. Jangan sampai deh. Atau malah belum pernah jadian. Oke, ini lagunya tadi kalau diceritain memang ketemuan sama pasangan yang cuma seminggu sekali ya. Betul. Itu kalau dalam konteks lagu kalian memang si dua cowok cewek ini ketemuannya cuma hari Selasa itu. Iya di pabrik ya. Makanya ketemunya Selasa depan itu. Emang Oke. jadwalnya hari Selasa, pas shiftnya ketemuan itu hari Selasa. Berarti udah siapin buat ini juga video klip atau gimana udah? Belum sih. Kayaknya di konsep bagus aku banyak tuh ke daerah Sukoharjo kan tempat tadi. Udah kok. Oke, ini dalam kehidupan sebenarnya relate ya. Kita pasangan terutama yang bahkan yang sudah menikah pun Iya. yang kalau laju berat capek gitu ya, akhirnya milih ngekos, ketemunya cuma di Jumat Sabtu gitu ya. Oh, ada emang gitu. Kalau cuma Solo Jogja kan naik KRL ada lah ya gitu. Gampang ya, nggak usah bisa ketemu tiap hari itu. Nih jadi benar-benar mewakili kalau saya ya, mikirnya ini kayak semua genre usia masuk ya, anak sekolahan yang juga mungkin tinggal di asrama bisa ketemu sama Betul. pacarnya di komplek rumah gitu. Kayak bayi baru lahir jangan diazanin, dengerin ini.
Jadi nyentuh bayi juga nih. Oke, proses sendiri nggarap lagu ini berapa lama? Siapa mau cerita? Semalam. Serius? Malam. Oke, semalam. untuk ikon cepet ya. Iya. Tapi kalau untuk matangin materinya sendiri berapa lama? Sebulan. Kan sampai. Desember nggak sampai ya? Nggak Karena sampai. Januari kita udah rilis. Nggak sampai. Nggak sampai. Ya, jadi ini single udah rilis Januari ya? Iya. Udah. Oke. 2 minggu paling sama produksinya. 2 minggu ya. Terus sejauh ini teman-teman atau yang mendengarkan ini responnya seperti apa? Oh, sangat. Alhamdulillah sih positif banget. Cuma kita pengennya tuh semua orang bisa dengerin biar sama-sama bisa respon positif itu. Ada nggak insight yang harusnya tambahin ini nih biar gini gitu kan? Enggak sih. Cara kan kalau Ipo kan mungkin teman-teman bandnya udah banyak nih gitu kan, masuk-masuk dari mereka seperti apa? Enggak sih, memang kebanyakan tuh langsung nyantol di hooknya tuh, di referennya langsung nyantol di situ. Kemarin pas pertama kali perform itu di mana? Ada satu acaranya anak SMA 4 itu. Itu langsung singelong gitu. Iya. Oh, iya. Semuanya Artinya mereka sudah tahu ya? enggak tahu sama sekali. Baru sekali itu. Baru sekali itu, iya. Jadi Bisa referen kedua dia kedua, langsung iya. nyanyi Udah gitu. nyanyi banget. Iya. Keren. Dan udah nyalain flashlight gitu. Iya, semuanya. Wah, Seru. keren. Mengharukan. Oke, kalau kalian ini kan satu single ya, tapi kalau manggung ngejam mungkin udah di beberapa tempat nih ya. Atau baru di event SMA 4 itu aja? Iya, sih. Makanya solo pos ayo dong, solo pos. Fiesta ayo dong, Fiesta. Cuman udah ada beberapa yang ini waiting list. Oke, Iya. siap. Rencananya ke depan akan full membawakan lagu-lagu sendiri, event itu mungkin belum jadi materi rekaman, ataukah ngambil musik 40 gitu-gitu? Kebetulan kami udah rekaman beberapa lagu, jadi setiap perform kita pasti pakai lagu sendiri. Wah, mantap. Udah siap Ya. 8 lagu. Oke. Jadi siap. kalau Fiesta mau ngundang kita udah siap tuh. Oke, tinggal tunggu nanti ya. Baik, teman-teman, kita break dulu. Kita masih punya satu sesi lagi ngobrol sama Antara. Kira-kira saya penasaran visi mereka ke depan seperti apa ya. Agak serius nanti ngobrolnya. Oke. Tetap di Radio Solo Pos. Radio Solo Pos, Beyond Information.
Kembali Anda simak Musik Fiesta. Satu tiga Radio Solopos Beyond Information Musik Fiesta. Sobat Solopos ya, masih barengan sama Antara. Ini ada Ipo, kemudian Bob, Rifki sama Rafid ya. Mereka tiga generasi tahun 80, 90-an sama Gen Z Sobat Solopos. Ini tadi lagunya tapi mewakili seluruh generasi sebenarnya ya. Oke, saya mau nanya nih dari proses kalian bermusik ya berempat gitu kan. Sorry, kalau ada orang nanya gini, band kalian tuh leadnya siapa sih gitu? Apakah emang Ipo ataukah ada sosok lain sebenarnya? Walaupun di luar kalian berempat misalnya, ada nggak sih? Manajer kah misalnya ataukah ada sosok di belakangnya Om Ipo ya? Kodamnya. main mata gitu. Kodam. Oke. Yang paling tadi si Rafid bilang udah rekaman berapa materi? 8 ya? 8 ya. Nah, dari 8 materi lagu ini ada nggak yang dominan dalam nyiptain lagu, nulis atau? Enggak sih ya. Enggak Emang ada. bener-bener saling punya kontribusi gitu. Iya. Misalkan liriknya unik tuh, Rifki sering bikin lirik yang unik gitu. Terus notasinya Rafid itu kadang buat aku yang generasi 80-an itu baru gitu, jadi baru gitu. Gitu. Terus kalau Bob mungkin lebih ke gimana bikin supaya musiknya tuh rapi gitu gimana. Nah, itu. Iya. Oke, gitu. Jadi emang saling berkontribusi sih. Sejauh ini ada nggak kayak misalnya riak-riak lah perdebatan misalnya nggak kayak gini deh. Jadi Pak tadi bilang kan kayaknya saling ngelengkapin gitu. Cuma ada nggak sih kayak nggak setuju terus kemudian dikasih penjelasan? Oh ngono toh, yos gitu. Kalau itu lebih ke, jadi sebenarnya kita buat lagu tuh lebih dari 8. Oke. Jadi mungkin ada 4 lagu atau 3 lagu yang nggak kepake, dibuang sama kita. Jadi udah jadi satu tapi kayaknya nggak pas nih buat grup kita. Oke. Tapi itu semua kita tuh apa ya namanya satu suara. Jadi nggak ada perdebatan dari semuanya. Ini berarti umur dari Desember udah punya 8 lagu yang direkam, produktif banget dong ya? Iya nggak ya? Karena emang nganggur ya. Nggak serius sama kita ya? Nggak, emang semuanya ini memang hidupnya di musik gitu. Oke, jadi bisa dibilang pengen total di musik ya? Lebih ke mungkin udah ada apa ya namanya, punya kemampuan masing-masing ya. Jadi udah saling lengkapin aja, udah kayak puzzle yang bertemu dengan pas gitu. Oke. Jadi di lirik, di notasi, di produce, di enakin lagu, udah. Oke. Jadi serius nih kayaknya memang mau arah ke depan. Tadi kan saya bilang di sebelumnya segmen berikut adalah visi kalian ke depan gitu kan. Emang seperti apa sih? Mau dibawa kemana sih Antara itu? Sebenarnya nggak beda jauh sama apa yang diimpikan semua band ya. Pengennya karyanya dinikmati, kemudian disenengin, kemudian punya loyalis gitu. Itu karena loyalis kan aset kita ya, aset band tuh fans lah gitu. Nah ya kita pengennya karyanya emang sebisa mungkin, sebanyak mungkin didengerin, disukai banyak orang gitu. Kalau goalnya sih itu sih goalnya. Oke. Kalau dari 8 lagu yang udah direkam gini kan, kebanyakan temanya tentang apa? Kebanyakan mungkin cinta sih, cuman dari suatu keadaan yang unik gitu. Itu masing-masing punya kontribusi dalam hal istilahnya gini, inspirasi lagunya itu ngambil dari ini ataukah yang punya ide itu lagu selalu 1 orang 2 orang gitu, kemudian dikembangin bareng ataukah gimana? Awalnya 1 orang ya? Iya, awalnya 1 orang. Misalnya kayak Selasa Depan ini yang works buat band kita itu 1 orang. Tapi kemudian seberjalannya waktu, Om Ipo ngeluarin lagu sendiri. Oh ini nih karyaku nih, bisa nggak masuk ke Antara? Ternyata bisa. Terus aku mungkin juga memberikan 1 karya, terus masuk juga. Jadi apa ya? Masing-masing juga ternyata works juga lagu-lagunya sendiri-sendiri. Cuman pada akhirnya harus jadi karena kita punya konsepnya seperti ini, jadi misalkan ada yang keluar jalur, nanti kita coba luruskan lagi gitu. Gitu. Jadi kayak misalkan lagunya memang cinta sih, cuman POV-nya dari kondisi yang unik, misalkan kayak
tadi gitu. Ketemu cuman Selasa depan, jadi spesifik gitu. Terus ada lagi lagu yang judulnya tuh apa namanya, Lupa Jalan Pulang, itu nanti single berikutnya. Itu lebih kepada mengingatkan pasangannya bahwa apa namanya, dia pernah selingkuh gitu. Terus diingetin lagi nanti, nggak apa-apa sih, aku terima kamu lagi, aku jemput kamu lagi gitu. Iya, aku jemput lagi. Kamu lupa jalan pulang. Aku jemput. Aku bakal jemput kamu lagi. Wah, luar biasa. Jadi tunggu tuh ya single kedua ya. Kapan rencana? Paling 2 minggu lagi lah. Oke. Jangan lupa masukin materinya ke sini ya. Oke, Oke, kita ketemu lagi ya. Oke. Kita break dulu Sobat Lepas ya. Nanti mereka akan perform live di studio ya. Biar mereka prepare dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Musik Fiesta. Radio Surupos, Beyond Information.
Halo Sobat Solopos, saatnya kita kembali menikmati lagu-lagu masa lalu dalam Evergreen. Evergreen bisa dinikmati setiap minggu malam mulai pukul 22 hingga 24 malam. Nah, buat Sobat Solopos yang mau bergabung, ingin request lagu, atau berbagi salam dengan sahabat-sahabat tercinta, bisa manfaatkan WhatsApp di 081 226 103 103. Jadi jangan lupa ya, buat Sobat Solopos yang mencintai lagu-lagu manca lama, gabung saja di Evergreen Radio Solopos. Musik asik. Deretan lagu-lagu asik Indonesia dan mancanegara. Musik asik. Nikmati lagu-lagu asik hanya di Musik Asik. Senin sampai Jumat pukul 10 hingga pukul 12 dan pukul 4 sore hingga 8 malam. Di setiap Sabtu dan Minggu, simak Musik Asik mulai jam 9 hingga 12 siang dan jam 4 sore hingga 8 malam. Hanya di Radio Solopos, Beyond Information. Radio Solopos, Beyond Information. Kembali Anda simak Musik Fiesta. Selasa berlalu, menunggu lagi hari itu selama seminggu. Pagi merindu, sore berganti, malam terasa lambat berlalu. Jarum jam berhenti, tak sabarku nanti. Lelah juga selalu bersembunyi. Dikit-dikit ingat senyummu, dikit-dikit rindu pelukmu. Tak bisa ku lupa suara hujan turun, ingat tawa di dalam hatimu. Ku tersesat memendam rindu, hal yang terberat. Di tempat itu kita memadu, waktu terasa cepat memburu. Jarum jam berhenti, tak sabarku nanti. Lelah juga selalu bersembunyi. Dikit-dikit ingat senyummu, dikit-dikit rindu pelukmu. Tak bisa ku lupa suara hujan turun, ingat tawa di dalam hatimu. Ku tersesat Buat Sobat Radio, mari kita nyanyi bersama. Dikit-dikit ingat senyummu, dikit-dikit
rindu pelukmu. Tak bisa ku lupa suara hujan turun, ingat tawa di dalam hatimu ku tersesat. Ingat dikit-dikit rindu pelukmu. Tak bisa ku lupa suara hujan turun, ingat tawa di dalam hatimu ku tersesat. Melupakanmu hal yang terberat. Wih, udah aku nunggu terakhir dari Bob loh, udah aku selesai. Oke, jadi memang benar Sobat Lopas ya, ada dua vokal. Pertama dari Ipo ketika di verse pertamanya ya, terus sampai ke refrain 1 tadi ya. Iya, betul. Oke, keren juga loh. Jadi pertanyaan saya tadi agak sarkas ya. Emang bisa nyanyi? Ternyata bisa loh. Beneran bisa loh. Sorry ya Pak ya. Mungkin nanti di single kedua full. Oh iya, menyumbangkan suara sumbang. Ya. Oke. Ini dalam waktu dekat mereka akan tampil di mana? Ada ini nggak sih? Mungkin bisa ada open sales tiketnya. Boleh loh sekalian dipromosiin. Atau masuk ke mana? Kalau eventnya sih free ya. Iya, masuk eventnya free. Di mana? Sebutin mana? Supaya terlepas langsung. Oke, saya bisa lihat nih gitu. Di Visip di eventnya Visiptun. Visiptun itu tanggal berapa? 31 Mei. Datang ya. Oke, berarti datang ya, teman-teman. Masih bulan depan ya. Iya. Siap ya. Oke. Dan single kedua mereka akan keluar di 2 minggu lagi itu kapan? Pertengahan Mei berarti ya. Pertengahan Mei. Oke, baik. Dalam waktu dekat rencana selain single apa nih? Mungkin emang mau langsung bikin mini album kah atau apa itu, atau ada target? Enggak sih, paling kita melempar dulu beberapa single, paling enggak 3 single, terus nanti baru EP. Dan rencana sih emang ini mau ada kolaborasi dengan salah satu selebgram ya, konten kreator ya. Oke, terus harapannya dong buat Sobat Solopos. Ini kan materi lagunya udah ada ya Sobat Solopos ya. Anda bisa request kapan aja di program siaran Radio Solopos antara judulnya Selasa depan ya. Jangan request yang judulnya lupa jalan pulang, jangan ya. Karena belum ada. Jumat Kliwon. Oke, harapannya apa buat Sobat Solopos untuk dengan adanya Antara, ataukah harapan Antara sendiri dalam waktu ke depan seperti apa? Siapa? Jangan pola, Bob deh. Mungkin satu-satu ya. Oke, boleh. Satu-satu. Kayak ini, misalnya kan kalau aku lebih ke pengen mengajak ke semua generasi, terutama aku mengajak ke generasiku yang generasi X itu supaya yuk collab atau kerja bareng dengan generasi di bawahnya gitu, misalkan Gen Y, Gen Z gitu. Itu sih mau karya apapun, nggak cuman musik gitu. Mau mengkampanyekan ya, kita mau mengkampanyekan cross era pop kolektif. Oke. Kalau Bob tutup oli, bukan. Tutup botol. Almarhum itu. Guys. Oke. Coba dulu dengerin karya-karya Antara. Baru satu ya. Tunggu aja pokoknya. Nikmatilah. Oke. Fit. Kalau aku buat Gen Z ya mungkin ya. Buat Gen Z jangan menyerah sama passion kalian. Kalau misal kalian berpassion di musik atau olahraga atau yang lainnya, lanjutin, karena pasti ada waktu akan menemukan momennya. Jadi luck itu usaha sama momen ketemu. Kayak misalnya aku ketemu Antara sekarang ini sama teman-teman yang lebih berpengalaman. Wah, menyenangkan. Luck. Ya itu ya ada lucknya. Karena usaha yang aku terus bermusik sama momennya pas ya kan. Tapi jadi kelihatan tua dia. Iya. Parahnya. Aku pengen ngomong kasar nggak boleh di sini. Ngerasa begitu nggak, Fit? Keseharian ngerasa begitu nggak sih berada di lingkaran? Bukan ngerasa sih, udah terbukti. Aku tuh lebih ke bawah. Enggak, aku lebih menyesali sama
aku jadi masuk sama jokesnya mereka gitu loh. Aduh, jokes bapak-bapak. Sari-sarinya. Aduh. Jadi ngerasa lebih tua dari rumah. Iya, Jadi ceng-cengan gak sih di generasimu tuh? Ya mungkin juga jadi ceng-cengan kalau aku jokesnya jadi mereka gini. Aduh. Tapi di Udah. kamu dicengin kan. Di sini juga dicengin, di teman-temanku juga dicengin. Tapi ternyata penikmatnya adalah Gen Z kan nanti gitu kan. Insyaallah. Ya. Oke. Harapannya sebenarnya generasinya Ipo itu bisa banyak ambil porsi bisa. itu ya. Justru makanya aku nggak menyembunyikan apa ya, identitasku sebagai mewakili Gen X ya. Jadi memang itu mau aku expose bahwa umurku 45, aku lahir di di era tahun 80-an, itu memang aku expose. Jadi memang nggak ditutupin gitu. Nah, kalau saya tutupin sih. Saya nggak mau ngaku. Saya nggak mau ngaku kalau umurnya 43 itu. Itu ngaku ya, itu ngaku. Itu ngomong ya. Aduh, aku disuruh itu lagi bantuin lagi. Sauturan lagi. Udah berarti ya, closing ya. Oke, siap. Satu lagi. Gimana Ki? Oke. Kesannya udah tadi. Mungkin pesannya ya. Pesannya Pak. Pesannya Pak. Contoh. Go with the flow, jalani rencana Tuhan. Dah, gitu aja. Oke, gitu ya. Oke, baiklah kalau gitu terima kasih untuk Antara. Terima kasih juga Mas Panji. Sudah mampir Terima ya. kasih, Solopos. Nemenin 1 jam saya. Kadang kalau hari Jumat kadang suka. Tapi enggak, semenjak saya di sini kalau hari Jumat Musik Fiesta selalu rame ya. Kadang kalau nggak ada band yang datang ke studio, kita pakai Zoom atau pakai Google Meet dan itu kadang dengan musisi-musisi nasional juga gitu. Ya, buat sobat radio, kita bakal kesini seminggu sekali ya. Setiap minggu bawa 1 single baru gitu ya. Oke, thank you buat Ipo, Bob, Rifki sama Farid ya. Rafid. Oke, thank you di Antara. Sama-sama, kita Mas. tunggu launching single berikutnya ya. Jangan lupa masukin materinya ke Radio Solopos. Oke, Sobat Solopos, saya masih akan kembali nanti di jam 9 dengan Selekta Malam, lagu-lagu di eranya Ipo dan juga Bob sama Rifki ya, 80 90-an di Selekta Malam. Telah Anda simak program spesial Musik Fiesta. Simak kembali pada edisi berikutnya hanya di 103 Solopos FM.